Sayyidina Anas. Begitulah keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini adalah gambaran daripada lembutnya kulit Nabi dan juga lembutnya jiwa beliau. Abi anta wa ummi ya Rasulullah. Jadi beliau kalau berwudu dengan air sangat sedikit cukup. Ya, waqad ada Imam Suyuti dan juga ulama yang lain bahwasanya ini termasuk khususiyah Nabi. Kalau kita sulit tuh. Nah, kalau kita wudu ya, hendaknya memperhatikan sunnah 3 kali wudu wajahnya 3 kali ya, kita punya tangan 3 kali 3 kali maksudnya sempurna itu 1 dihitung 1. Kalau kita basuh wajah nih baru basuh wajah bagian hidung doang, nah, belum dihitung 1, nanti baru basuh apa, hidung, bagian hidung, atau nanti baru basuh bagian pipi aja, belum dihitung 1 tuh. Kalau kamu dihitung 1 tuh kalau sudah kamu basuh dari atas, kamu ratakan, dihitung 1. Basuh lagi, diratakan, basuh 2. Itu lagi, diratakan, basuh 3. Nah, dia baru basuh pipinya sini, dihitung 1 bilang gitu. Bukan begitu caranya. Dihitung 1 apabila sudah meratakan air ke wajahnya. Nah, ya, itu termasuk sunnah-sunnah gerakan. Tapi ada sunnah-sunnah ucapan. Sunnah-sunnah ucapan, 1 disunnahkan untuk baca bismillah. Ya, jangan lupa baca bismillah kalau mau wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Afdal. Minim-minim bismillah. Minimal, ya, paling sedikit tuh bismillah gitu, ya, karena mengandung berkah itu bismillah luar biasa, ya, di situ ada nama Allah dan di situ ada al-ba lil isti'anah, meminta tolong kepada Allah, yani engkau tidak akan bisa wudu dengan baik tanpa pertolongan Allah. Dan ba' di situ lil isti'anah, bismillah, ya ini kau minta tolong dengan menyebut nama Allah agar kamu wudumu dibikin baik, dibantu engkau bisa berwudu dengan baik. Al ba' lil isti'anah, minta tolong kepada Allah. Begitu juga disunnahkan dalam wudu sunnah-sunnah ucapan, yaitu berzikir. Berzikir ketika berwudu. Kalau di kamar mandi ya jangan dengan lesan, jangan dengan suara, tapi minim dengan hati. Ini kalau tidak di kamar mandi, tidak di Baitul Khala, hendaknya engkau berzikir ketika berwudu. Ya, sebagian ulama mengajarkan doa-doa ketika membasuh wajah. Allahumma nawwir wajhi, Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuh ibadik wa la tusawwid wajhi yawma taswaddu al-usah min ibadik. Ketika membasuh tangan baca doa apa? Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Basuh tangan kiri, Allahumma a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Ketika mengusap rambut, Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar wa ghashini bi rahmatik. Kemudian juga ketika telinga, asmi'ni munadiyal jannah fil jannah yawma tunadi ahlul jannah lidukhul jannah. Ketika basuh telinga kiri, Allahumma la tusmi'ni munadiyan nar li ahli nar. Kemudian ketika membasuh kaki, Allahumma thabbit qadamayya 'ala sirat yawma tazillu aqdamu ibadik. Hakadha, ini doa-doa di dalam gerakan-gerakan wudu ini
dianjurkan biar orang tuh wudunya tidak lalai, wudunya nggak bengong, wudunya bukan orang yang domblong-blong, orang yang blank gitu. Orang yang wudunya itu blank dari zikir, sholatnya juga begitu. Begitu itu kualitasnya begitu. Karena wudu itu kuncinya sholat. Kalau orang ketika berwudu melazimi zikir, ya, termasuk zikir ya doa tadi. Maka dia itu wudunya berzikir, sholatnya pun penuh dengan zikir. Yang merupakan hakikat sholat itu zikir, zikrullah. Kalau kau sholat tapi kamu tidak ingat Allah, itu seperti orang yang punya robot nggak punya baterai. Sholat bila zikrillah kamal robot bila baterai ya. Mati. Itu. Wa aqimis salata li dzikri. Ya, tegakkan salat untuk mengingatku kata Allah. Intisari salat zikrullah. Mengingat Allah, menyebut nama Allah. Dan itu diawali dengan berwudu yang begitu. Maka ketika berwudu usahakan kalian baca doa tuh. Ya, santri yang namanya memujahadah ya harus usaha. Itu kok bisa hafal? Ya ngapalin, ngapal. Kok aneh nggak hafal? Ya ente nggak ngapalin, mau apa? Itu kok pada hafal, jadi dia ngapalin doa satu-satu. Hari ini ngapalin doa untuk wajah nih. Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu wujuh ibadikas shalihin. Hafalin. Nanti wudu kita baca sehari satu doa aja untuk wajah dulu. Nah lumayan. Besok ngapalin doa kedua untuk tangan. Gitu. Besoknya lagi ngapain doa ketiga untuk tangan kiri. Besok lagi ngapalin doa untuk ketika mengusap rambut. Kalau kita mau dan kita berusaha pasti dibantu oleh Allah. Menghafal dikit-dikit doa-doa anggota wudu. Ada seorang kalau ente mau memiliki nggak ada usaha, bagaimana mau diberi oleh Allah? Allah memberi bagi yang mau usaha. Kalau orang tidak mau usaha nggak akan diberi. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Semua harus ada apa? Ada sebabnya. Sebabnya orang hafal apa? Ya ngapalin. Ngapalin tuh. Ya, dulu abah juga ngapalin satu-satu. Ya bukan langsung ini laduni semua ilmu. Ya, semua ilmu dihafalin dulu, dihafalin. Ya. Terus diamalin. Setelah dihafalin, diamalin. Nah, dengan diamalin tadi nggak lupa nanti kita. Gitu. Nah, dianjurkan. Walaupun doa-doa anggota ini bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang benar doa-doa ini dari para ulama as-salafus salihun. Pertama orang yang menyebutkan itu diantaranya adalah Abu Talib al-Makki, Al-Imam Abu Talib al-Makki dalam Qutul Qulub. Kemudian Qutul Qulub dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dinukil juga di Bidayatul Hidayah. Ada semua itu, ya. An ba'di salaf, dari ulama salaf. Hakada, ya. Kalau tidak bisa doa dengan doa-doa yang tadi diajarkan ulama karena panjang atau gimana, minimal kamu pada saat berwudu berzikir dengan doa-doa bahasa Indonesia pun boleh. Ya Allah, cahayakan wajahku saat di hari kiamat nanti. Boleh. Ya Allah, berikan aku kelak di hari kiamat buku catatan amalku dengan tangan kananku. Ya Allah, dan jangan kau berikan dengan tangan kiriku atau dari balik punggungku. Ya Allah, atau doa-doa yang lain. Ya Allah, lindungilah rambutku dan kulitku dari api neraka. Walhasil berusaha untuk ketika kita berwudu per anggota itu apa? Kita zikir, kita nyebut nama Allah sehingga kita masuk ke dalam keutamaan orang yang berzikir saat berwudu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, Rasulullah bersabda, "Man tawadda'a wa dzakara Allah 'inda wudu'ihi, ghafarallahu dzunubahu min jami'i jasadih
Wa man lam yadhkurillaha inda wudhu'ih lam yutahhir minhu illa ma asabahul ma'. Barang siapa barang siapa yang dia berwudu dan ketika berwudu dia berzikir kepada Allah, maka Allah mengampuni dosa dari semua anggota badannya, min jasadihi kullih, walaupun yang enggak kena air. Dosa leher, dosa perut, dosa kaki, dosa paha, dosa kemaluan diampuni oleh Allah semua. Ya, tahharallahu jasadahu kullah, kalau dia berwudu dan berzikir. Dan barang siapa berwudu tapi tidak berzikir, maka diampuni dosanya hanya yang terkena air saja. Perhatikan bedanya tuh. Fi farak. Ya, barang siapa yang berwudu dan sambil berzikir, sambil ingat Allah, mengucapkan nama Allah atau berdoa ketika gerakan wudunya tadi, maka Allah mengampuni semua dosanya dari semua tubuhnya, dosa-dosa dari tubuhnya semuanya. Dan barang siapa berwudu tapi tidak berzikir, maka dia diampuni dosanya hanya dalam anggota-anggota yang terkena air saja. Illa ma asabahul ma', lam yutahhir minhu illa ma asabahul ma'. Ada hadis rawahu Muslim, ya, sahih hadisnya, maka perlu diamalkan. Ya, bagaimana kita berwudu, berusaha tidak blank, tidak kosong dari zikrullah. Ya. Wah, sebagian ulama kasih keringanan, orang yang baca bismillah katanya sudah masuk hadis ini. Ya, lumayan juga tuh. Man qara'a bismillah inda wudhu'ihi, sudah masuk hadis ini katanya. Dzakarallah inda wudhu'ih. Ya, tapi yang lebih wara', yang lebih ngati-ngati, bismillah itu sunnah yang satu. Ya, sunnah sendiri. Karena ada hadis khusus. Ya, orang yang berwudu sunnah membaca bismillah. Dan yang kedua ini sunnah berbeda lagi, berzikir saat berwudu. Ada lebih wara' dan lebih afdal. Kemudian sunnah qauliyah di dalam wudu, sunnah ucapan dalam wudu adalah membaca doa setelah berwudu. Ya, seperti yang beliau sebutkan tadi, Imam Al-Hafidzain sampaikan doa wudu. Ya, doa wudu ini ya ada 3 kelas, 3 derajat. Yang paling minim, ya, yang paling minim membaca doa yang warid dari Nabi asli langsung, yang dari Nabi khusus. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Selesai. Ini dari Nabi asli. Ya, kemudian tambah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang dari Nabi. Dari Nabi ini. Nah, ini jangan ketinggalan. Ya, ini aqallu ya, paling sedikit tuh. Jangan sampai kita wudu enggak baca doa akhirnya. Ya, fadilahnya luar biasa. Ya, membaca doa ini fadilahnya agung sekali. Ya, nggak boleh. Kemudian yang kedua ada tambahan dari sebagian ulama, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Nah, ini tambahan nih dari ulama nih. Ya, bagus diamalkan. Bagus. Ya, jangan orang berfaham kalau enggak dari Nabi enggak mau. Emang ulama itu nggak mau ikutin, gitu. Rasulullah nggak ngelarang orang mau berdoa, mau berzikir dengan zikir apapun. Ya. Jadi yang waj'alni min ibadikas salihin tambahan dari orang-orang saleh, para ulama an ba'di salaf. Juga ada tambahan waj'alni saburan syakura waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Tambahan. Di tambahannya apa itu?
waj'alni min ibadikas salihin, waj'alni saburan syakura, waj'alni adhkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga, ya, tingkatan yang ketiga yaitu membaca doa yang sepanjang itu tadi disertai mengangkat pandangan ke langit, rafi'an basarahu ila sama. Iqra tadi. Nah, disunnahkan ketika kita membaca doa wudhu itu mata memandang ke langit, ke atas, ya, matanya memandang ke langit, ke atas, dan menghadap kiblat dadanya menghadap kiblat, pandangan matanya ke langit. Afdal sunnahnya begitu, ya. Terus tadi doa dari Habib Zain ada lebih panjang lagi itu, yang setelah asyhadu subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terus Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizki wa la taftinni fi ma zawaita anni. Tambahan, ya, dari doa yang diajarkan oleh Habib Zain tadi. Allahumma ighfir li dhanbi wa wasi' li fi dari wa barik li fi rizki wa la taftinni fi ma zawaita anni. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya, inilah yang sempurna, yang kelas 3, afdal wa atam. Ya, sari'u ta'awanu, ayo saling tolong menolong. Ya, ayo kita berlomba. Ini kalau mau berlomba tuh perlombaan begini nih yang akan bikin kita tinggi derajatnya di sisi Allah, itu perlombaan yang hakiki begini. Ya, nah, yang tidak bisa diikuti kecuali oleh orang-orang yang hebat. Ya, berlomba untuk menghafal doa-doa. Ya, santri harus ada perjuangan dan pengorbanan waktu dan juga mujahadah. Apa yang dia kurang, ya, dia tambahkan dalam dirinya. Oh, ternyata ada doa-doa nih ketika membasuh anggota tubuh, wudu, anggota wudu, harus ngapalin nih. Ayo, komit, semangat. Itu satu hari satu doa, nanti paling 10 hari udah hafal semua itu. Kalau satu hari kamu amalkan satu doa, kamu wudu berapa kali sehari? Ada 5 kali minimal. Ya, kamu baca doa wajah aja dah, hafal dah, sehari hafal tuh. Besok doa tangan, besoknya lagi doa rambut, ya, besoknya lagi doa telinga, besoknya lagi doa kaki, habis itu doa setelah wudu. Udah 10 hari hafal itu. Dan kalau sudah hafal nanti mendarah daging, karena kamu istiqomahkan, seperti otomatis, nggak perlu kamu nginget-nginget lagi. Karena sudah mendarah daging, sudah menjadi sesuatu yang melekat dalam hatimu, otomatis. Kalau sudah kamu lazimkan nantinya, begitu, ya. Wafaqanallahu wa iyyakum limardatih. Nah, ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ilan qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'allahu bi ulumuhi fid dharain. Amin. Adabul imamati wal qudwah. Yanbaghi lil imam an yukhaffifa as-salah. Qala Anas radhiyallahu anhu, ma sallaitu khalfa ahadin akhaffa salatan wala atam min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala yukabbiru ma lam yaghfiril mu'addinu min al-iqamah wa ma lam tastawi as-sufuf wa yarfa'u sawtahu bit-takbirati wa la yarfa'u al-ma'mumu sawtahu illa qadra ma yasmi'u nafsahu wa yanwi al-imamata liyanala al-fadla fa in lam yanwi sahhat salatul ma'mumina idza nawa al-iqtida'a bih wa nalu fadla al-qudwah wa yusirru bi du'a'il istiftahi wa ta'awudhi kal munfarid wa yajharu bil fatihati was surati fi jami'i subuh wa awwalatayil maghrib wal isya wa kadzalikal munfarid wa yajharu bi qawlihi amin wa awwalatay wa ulatay wa awwalatayil maghrib
وأولتي المغرب والعشاء وكذلك المنفرد ويجهر بقوله آمين في الجهرية وكذلك المأموم ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيبا ويسكت الإمام سكتة عقيب الفاتحة ليتوب إليه نفسه ويقرأ المأموم الفاتحة في الجهرية في هذه السكتة ليتمكن من الاستماع عند قراءة الإمام ولا يقرأ المأموم السورة في الجهرية إلا إذا لم يسمع صوت الإمام ولا يزيد الإمام على الثلاث في تسبيحات الركوع والسجود ولا يزيد في التشهد الأول بعد قوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ويقتصر في الركعتين الآخرتين على الفاتحة ولا يطول على القوم ولا يزيد دعاءه في التشهد الأخير على قدر تشهده وصلاته على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وينوي الإمام عند تسليم السلام على القوم وينوي القوم بتسليمهم جوابه ويسيب الإمام ساعة يفرغ من السلام ويقبل على الناس بوجهه ولا يسيب إن كان خلفه النساء لينصرفن أولا ولا يقوم أحد من القوم حتى يقوم الإمام وينصرف الإمام حيث شاء عن يمينه أو شماله واليمين أحب إلي ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح بل يقول اللهم اهدنا ويجهر به ويؤمن القوم ولا يرفعون الأيدي فلم يثبت ذلك في الأخبار ويقرأ المأموم بقية القنوت من قوله فإنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يكيف المأموم وحده بل يدخل الصف أو يجر إلى نفسه غيره ولا ينبغي للمأموم أن يتقدم على الإمام في أفعاله أو يساويه بل ينبغي أن يتأخر فلا يهوي إلى الركوع إلا إذا انتهى الإمام إلى حد الراكعين ولا يهوي إلى السجود ما لم تصل جبهة الإمام إلى الأرض إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ilmu-ilmu yang sangat berkah dari Imam Al-Ghazali ya, disampaikan kepada kita tentang adab-adab berjamaah dalam sholat. Imam Al-Ghazali meninggal tahun 504 atau 505. Ya, ini sudah berumur berapa? 1000 tahun. 1000 tahun daripada kitab-kitab Imam Ghazali dan masih dibutuhkan oleh ulama di seluruh dunia. Kitab-kitab Imam Ghazali menjadi pencerah bagi hati umat, bagi hati ulama. Tidak ada satu ulama di majelis ilmu berceramah kecuali menyebut Imam Ghazali, ilmunya, nasihatnya, sejarahnya, keteladanannya, kitab-kitabnya, perjuangannya. Itulah yang disebut dengan barokah. Barokah itu ya, apabila sudah diberikan oleh Allah kepada seseorang, sudah tidak terlihat sosoknya, tapi selalu harum namanya, selalu tinggi derajatnya, sudah tidak lagi bergerak tangannya untuk berkarya, tapi karya-karyanya masih hidup di tengah-tengah umat sampai hari kiamat. Itu apa itu barokah? Barokah dalam ilmu, barokah dalam harta, barokah dalam penting orang memohon dari Allah barokah. Karena sekarang orang itu senangnya banyak-banyakan, lupa minta barokah. Padahal banyak itu kalau nggak barokah hakikatnya sedikit. Tapi kalau sedikit tapi barokah maka hakikatnya banyak dia. Rubba qalilin katharathul barakah. Wa rubba kathirin qallalathul halakah. Ya, seberapa banyak sesuatu itu sedikit tapi menjadi banyak karena diberkahi. Berapa banyak sesuatu banyak, berapa banyak hal itu dianggap banyak
tapi hakikatnya sedikit dan sirna karena tidak diberkahi oleh Allah SWT. Ya, keberkahan dari mana datangnya? Dari ridhonya Allah. Kalau Allah sudah ridho, Allah memberkahi. Dan ridhonya Allah datang dari mana? Dari ketaatan kita yang istiqomah. Ya, ketaatan kita yang istiqomah mendatangkan ridho Allah. Nah, ya, fil hadis Allah pernah berfirman dalam hadis qudsi, "Ya 'abdi, ati'ni." Ya 'abdi, ati'ni. Fa innaka in ata'tani raditu 'anka. Fa innaka in ata'tani raditu 'anka. Wa idza raditu 'anka baraktu fika. Wa barakati talhaqul akhir min dzurriyyatik. Talhaqul akhir min dzurriyyatik. Hai hambaku, taatlah kepadaku, kata Allah. Karena kalau engkau taat kepadaku, aku senang kepadamu, aku ridha kepadamu. Dan kalau aku ridha kepadamu, aku akan memberkahimu. Dan keberkahanku apabila sudah kuberikan, akan sambung sinambung sampai keturunanmu yang terakhir. Ya, sampai hari kiamat ya. Sampai hari akhir keberkahan Allah nggak akan putus kalau sudah diberikan. Barokah terus. Talhaqul akhir min dzurriyyatik. Ya 'abdi la ta'sini fa innaka in 'asaitani ghadibtu 'anka. Wa idza ghadibtu 'anka mahattuk wa mahqati talhaqus sabi' min dzurriyyatik. Atau kama qala. Hai anak Adam, janganlah engkau itu bermaksiat kepadaku, melawanku. Karena kalau engkau melawanku, maka aku bisa murka kepadamu. Dan apabila aku murka kepadamu, bisa-bisa kemurkaan tadi mendatangkan wala. Wala itu dicabutnya keberkahan, dicabutnya nikmat. Mahaktuk, aku hapus, ya, nikmat-nikmat aku ambil, aku cabut. Dan bisa jadi itu bisa mengenai anak cucumu juga. Nah, karena itu keberkahan diberikan oleh Allah kepada ulama-ulama seperti Imam Al-Ghazali ini dari istiqomah mereka. Nahnu, kita di zaman ini, ya, alangkah butuhnya kita kepada nasihat-nasihat ulama seperti Imam Ghazali yang nasihatnya masuk dalam hati dan merenteli penyakit hati. Ya, dikatakan bahwa tanda ulama soleh dengan ulama yang tidak soleh gampang. Kalau ada ulama cinta Imam Ghazali, senang baca kitab Imam Ghazali, itu ulama soleh, ulama akhirat. Kenapa? Karena Imam Ghazali itu mereteli penyakit hati, dipereteli. Orang yang baca kitab Imam Ghazali, dia akan malu dengan diri sendiri kepada Allah. Bagaimana penyakit hati, riya, ujub, sama Imam Ghazali dipereteli satu persatu. Fayastahi huwa minallah. Ya, karena dia ditelanjangin oleh Imam Ghazali ketika membaca kitab-kitab Imam Ghazali. Maka dia nggak suka. Seperti orang yang sakit, luka, dikasih obat, pedih. Wah, kitab Imam Ghazali, waduh berat ini, repot ini. Ada yang dengan dalil apa? Ini kitab banyak hadis kurang sahih. Ini alasan aja. Ya, tapi hakikatnya, ya, Imam Ghazali itu, ya, diakui keulamaannya oleh dunia, ya, zaman demi zaman, ya, waktu demi waktu, generasi demi generasi ulama di dunia semua angkat topi, angkat kepala untuk Imam Ghazali. Ya, Imam Zahabi dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, ya, yang 25 jilid itu, setelah membahas tentang Imam Ghazali, ya, dan juga kontra ulama berbagai mazhab tentang Imam Ghazali, berkata,
rahimallahu al-Ghazali wa man mithl Ghazali. Ya, semoga Allah merahmati siapa ya yang bisa seperti Al-Ghazali. Ya, nggak ada orang bisa seperti Al-Ghazali. Itu Imamul Muslimin, Hujjatul Islam. Nah, maka agungkan Imam Ghazali, muliakan, cintai dan baca buku-bukunya, maka kau akan jadi orang ulama akhirat. Kau akan jadi ulama yang soleh. Dan jangan kamu mengikuti sebagian orang yang belum pernah baca kitab Imam Ghazali, belum pernah kenal, sudah komentar negatif, sudah enggak seneng. Ada orang bodoh, ya, jangan kau ikuti. Ya, belum dia mengenal Imam Ghazali dengan benar, dia sudah menyalahkan, merendahkan, apalagi menghina. Oh, bahaya itu. Orang menghina ulama waliullah itu bisa berbahaya akhir hidupnya, bisa su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik. Ya, itu. Imam Ghazali di sini membahas hal penting nih tentang adab-adab jamaah. Wah, kita penting nih ngaji bab sholat jamaah nih. Tadi Imam Ghazali itu menyebutkan, ya, banyak sekali tadi. Ya, pertama, kita apabila akan sholat jamaah, hendaknya imam tidak memulai takbir, ya, kecuali setelah memastikan qomatnya selesai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini selesai qomat, kemudian memastikan shaf sudah lurus. Ya, maka imam itu disunahkan kalau bisa menengok kadang-kadang tuh. Sawu, istaqimu, wa'tadilu, ayo shaf yang lurus. Kalau di Kauman dulu ada tuh orang Jawa tua itu, roto. Jadi masih ingat dulu kita awal-awal abang imami di Kauman tuh tahun 2000 tuh. Ya, ada orang tua itu kalau mau sholat Jumat itu dia teriak-teriak tuh, roto. Ini bahasa Jawa, maksudnya ke bahasa Arab istaqimu. Nah di Arabnya gak paham wong ini. Roto masih lurus. Ya, bagus. Ya, untuk memastikan lurus itu imam kadang-kadang membalikkan badan melihat. Nah, ya. Itu meluruskan shaf itu salah satu sunnah yang penting. Ya, dan jangan sampai ada celah kosong di satu barisan, ada mungkin cukup satu orang, di situ nggak ada yang masuk sehingga terjadi lobang. Ini termasuk penting untuk diingat-ingat. Ya, karena kata Nabi, wala taj'alu furjatan lisyaitan. Jangan membiarkan setan ada di lubang itu, kekosongan itu. Ya, artinya kalau kita itu dalam kondisi normal, kita sholat shafnya lebih rapat, lebih afdal. Ya, tidak berjarak. Ya, karena kalau berjarak itu kata Nabi itu di situ akan menjadi tempatnya setan. Ya, tempatnya setan. Ya, nah ada orang guyon, malah enak setan yang ikut sholat jamaah katanya. Ya itu, ono kiai guyon ngono kuwi. Ya itu malah apa yo? Sholat setannya melu jamaah mungkin. Ya, yang bilang setan sholat jamaah siapa? Itu kan karangannya dia, ilustrasinya dia. Ya, Nabi mengatakan setan di situ untuk mengganggu, maksudnya bukan untuk sholat jamaah. Ya, tapi itu maksudnya dia mau guyon tapi mungkin salah cara guyonnya. Itu kurang tepat, apalagi itu sesuatu yang syariat. Ya, tidak perlu diguyonkan dengan sesuatu yang nggak lucu lah. Ya, maksudnya jangan membiarkan ada celah antara jamaah itu. Jangan membiarkan setan di situ karena setan akan mengganggu nanti, ya, membisik, ya. Dan dimaknakan di situ maksudnya ada satu makna yang lebih dalam. Ketika orang berjamaah itu rapat, nanti ukhuwahnya tuh kuat, persaudaraannya tuh kuat.
Tapi kalau sudah berjamaahnya direnggang, maka nanti ukhuwahnya pasti renggang. Kehidupan sosialnya itu loh. Ya kan? Wah, andeng gue P3, aku PKB deh begitu. Gak gelem dempet. Karena partainya beda, gak mau mepet dibilang gitu. Ya kan? Oh itu dia pendukungnya nomor 1, saya nomor 2, beda. Jadi yang dimaksud di situ ya, dikhawatirkan renggangnya shaf itu bisa menjauhkan hati muslim dengan muslim, mukmin dengan mukmin itu. Ya. Apa tuh? Kemudian tadi apabila sudah dipastikan qomatnya selesai, kemudian shafnya sudah lurus, baru ya imam mustaqbil kiblah memulai takbir. Dan imam ya hendaknya orang yang paling fakih. Salah satu kefakihan imam, jangan dia bertakbir dengan diulang-ulang was-was. Ya toh, ono wong takbir sampai 5 gak barbar. Allahu gak situ gitu. Itu balik nah gitu. Usolli Allah. Habis itu baru akhir bubarnya gak situ gitu. Ya toh. Wah, ini makmumnya bisa kelamaan. Ya, takbir tidak perlu diulang-ulang. Khalas, sekali cukup. Ittabi' nabiyyak sallallahu alaihi wasallam. Ittabi' guru-gurumu. Enggak pernah kita lihat guru-guru ulama-ulama seperti Habib Zain, Habib Umar mengulang-ulang takbir, tidak ada. Sekali niat Allahu Akbar, yakfi, cukup. Ya, dan dianjurkan takbiratul ihram itu jangan panjang-panjang karena memberi celah setan untuk bikin was-was. Ya, Allahu Akbar itu. Ada yang panjang-panjang Allahu Akbar. Wah itu ketahuan kepanjangan tuh. Walaupun nggak membatalkan tapi kepanjangan. Kurang afdal. Afdalnya pendek, jazmun sekali pasti. Ya, jangan ragu-ragu. Kemudian yang kedua, tadi Imam Ghazali nyebut bahwasanya ketika imam itu mengimami, hendaknya dia tidak memperpanjang sehingga dia memberatkan para jamaah. Ini penting. Ya, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam salatnya itu begitu. Yang cerita Sayyidina Anas, ma sallaitu khalfa ahadin atamma wa akmala wa akhaffa min salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah salat makmum berjamaah kepada seseorang seperti makmum dengan Nabi. Salatnya itu sempurna tapi ringan sallallahu alaihi wasallam. Sempurna tapi ringan kan ya, nggak gampang ini. Ada yang sempurna tapi berat, ada yang ringan tapi tidak sempurna. Nah, kalau Nabi gabung dua-duanya itu, sempurna sholatnya, ini rukunnya sempurna, sunnahnya sempurna tapi ringan. Ya, ini ajib. Ya. Persifatan yang ajib dari Sayyidina Anas tuh. Sholatnya sempurna tapi ringan, enteng, cepat. Ya. Nah, yang lainnya bisa jadi itu sempurna tapi berat, lama. Bisa jadi cepat tapi nggak sempurna. Wah, kayak pas sholat tarawih ngono kuwi biasanya gitu. Cepet-cepetan sampai Fatihahnya nggak kebaca dah. Gitu. Ya, rukunya nggak tumanina, itu banyak kalau yang cepat nggak sempurna itu. Ya, nah, jadi ini satu hal yang hebat tuh. Ya, apalagi Nabi kalau sudah sholat ngimamin ada bayi nangis, itu Nabi mempercepat sholatnya sallallahu alaihi wasallam rahmatan ya bima yajidul ya ala
ibniha fi qalbiha. Ya, Nabi itu mempercepat sholat ketika bayi nangis. Kenapa? Karena Nabi membayangkan si hati ibu yang sholat jamaah bersama beliau ini pasti hatinya nggak tenang, mikir anaknya nangis tuh. Ya, itu begitu Nabi rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu. Ini yang sunnah yang penting dijaga, ya. Tapi maksudnya di sini cepat juga bukan berarti cepat dalam ukuran orang awam. Nek wong awam mau eloi, jaloke salat zuhur semenit rampung gitu. Ya dah. Kalau agama ini ikut logika orang awam, ya sudah bubar agama ini. Makanya Allah mengatakan wa alamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum. Ketahuilah di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Dulu ada fisiknya, ada zat. Nabi sudah meninggal, ada sunnahnya, ada syariatnya, ada pewarisnya, para ulama, ada zuriyahnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ikuti mereka. Jangan kau mengikuti maunya manusia banyak-banyaknya orang ya. Nah isoki terawih orang menit rampung. Urusan sholat mereka paling pengen cepet tuh. Ya. Ya, kita jangan mengikuti maunya orang awam, ikuti ulama ya yang mengikuti sunnah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi begitu. Ya, cepat bukan berarti terus cepet-cepetan, cepat yang tetap menjaga standarnya. Ya, kalau bahasa kantornya menjaga SOP-nya, wah gitu. Ya, takbirnya bagus, Fatihahnya dibaca, rukuk sujudnya tumakninah. Ya, kalau cepet-cepet tumakninahnya nggak kejaga, sholatnya malah batal, dosa imamnya, dosa makmumnya semua tuh. Ya, begitu. Ya, cepet tapi tetap mengikuti SOP-nya. Rukunnya harus sempurna. Ya, harus sempurna, rukun-rukun tuh sempurna harus. Fatihah kebaca dengan baik. Jangan mengurangi hurufnya. Ya, mengurangi huruf itu baca orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu kan mengurangi huruf itu. Itu harus panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Panjang itu. Sama dia disingkat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Sudah berapa iya kamu hilangkan tuh. Ya. Jadi cepat kalau kita ngimami, apalagi di masjid-masjid yang di situ masjid untuk umum, ya, namanya masjid matrukah dalam istilah fikih. Masjid apa? Masjidun matruk. Makna matruk yani ya'ti ilaihi nas fi kulli waqtin. Masjid matruk, masjid yang di tengah pinggir jalan, ya, masjid yang orang dari manapun bisa lewat di situ, sholat di situ. Beda dengan masjid khusus seperti di pesantren kita ini. Itu orang tahu itu pesantren, ini masjid khusus. Ya, sholat nongke ini kok ketahuan ya salahin deh, mlebu sarang macan. Gitu. Oh santriannya sholat nongke ini kok kesuwen ya salahin dewe. Gitu. Ya tot latihan jadi ulama ngono kuwi. Gitu. Ya, jadi maksudnya kalau kita mengimami di masjid-masjid yang matruk, maka matruk pakai qaf, matruk, ya, maka kita harus mempertimbangkan kondisi jamaah. Ya, jangan kita memperpanjang yang memberatkan orang, terutama maghrib. Ya, pendek tuh maghrib. Ya, dari mulai apa? Imam Ghazali kasih patokan tuh. Maghrib surat apa? Dari apa? Dari Qisar al-Mufassal. Dari Qisar al-Mufassal. Kemudian kalau Isya dari Awsatul Mufassal. Subuh dari Tiwalul Mufassal. Mufassal dimulai dari mana? Dari Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat sampai An-Nas namanya Mufassal. Surat-surat Mufassal. Ini surat-surat yang dipisah dengan Bismillah. Yang panjang itu. Nah, dari mulai Mufassal dari Al-Hujurat sampai An-Nas. Kemudian Mufassal itu tadi Al-Hujurat sampai An-Nas dibagi 3.
Yang panjang-panjang untuk subuh. Ya, subuh itu boleh baca tuh Al-Hujurat, Qaf, ya, Ar-Rahman, gitu. Terus apa lagi? Itu Al-Waqi'ah, Al-Fatah, itu kan di Al-Fatah sebelumnya. Sebelumnya tuh Al-Hujurat ke bawah. Itu baca subuh yang panjang-panjang sampai wal mursalat. Wal mursalati urfa itu untuk tiwalul mufassal. Kemudian yang tengah-tengah pertengahan mufassal untuk isya antara amma yatasalun sampai dengan duha ya. Sampai walaili idza yaghsha. Sampai walaili idza yaghsha itu namanya apa namanya? Ausatul mufassal. Mufassal yang tengah-tengah. Min an-naba ila al-laili idza yaghsha. Kemudian yang pendek. Yang pendek dari apa? Wadduha sampai an-nas untuk maghrib. Begitu. Enak tuh kalau jadi imam punya patokan begitu enak. Ya, ada patokannya dari kitab Imam Ghazali. Ada tuntunannya dari ulama. Gitu. Bukan ikut omongan orang. Jadi ada yang senang panjang ngomong, Ustadz panjangin dong bacaannya, panjangin kita. Besok satu orang datang kepanjangan, Ustadz pendekin dong, pendek lagi kita. Ya, nanti yang tengah besok-besok perempuan datang, ya, minta yang tengah-tengah aja Pak Ustadz. Dia bingung, orang semua maunya dia punya karep. Imam mengikuti aturannya ulama. Begitu. Nah. Ala kulli hal, ya, intinya orang kalau ngimamin lebih bagus, lebih mempersingkat melihat kondisi jamaah dan kondisi masyarakat. Juga daerah santri dengan daerah awam beda. Ente ngimami di terminal, ojo mau anggap kayak pondok, ya toh. Walaupun setelah subuh, subuh ini panjang nih, baca kita Al-Hujurat. Waduh, iki sigur ini sekitar ketir. Pesawat sudah panggilan ketiga ini. Ya, orang bisa menggerundel hatinya, bisa nggak tenang sholatnya gara-gara kurang fikihnya kita. Kalau orang musafir, ya, walaupun sholat subuh, hendaknya membaca surat yang pendek, karena dia itu ngimami. Orang nggak tahu di belakang tuh ada yang mau cepet-cepet. Mau dipanggil naik pesawat, ada yang mau cepet-cepet bisnya mau jalan. Walihada Imam Ghazali di situ dalam kitab Bidayah nyebutin kalau sholat subuh musafir bacanya al-kafirun sama al-ikhlas. Waruwiya fi ba'd riwayat Nabi kalau musafir bacanya al-falak sama an-nas ketika sholat subuh. Yaqra al-falak wan nas. Jadi begitu, ya, ada tuntunan tuh dalam masalah sholat sunnah, sholat wajib ketika menjadi imam atau kita menjadi orang yang diikuti, ya, penting. Wah, kemudian tadi Imam Ghazali menyebut di antara adab-adab menjadi imam, ya, segala awal, min awalnya. Apa tadi setelah masalah yukhafif tadi? Setelah Sayyidina Anas tadi atam min salati Rasulillah terus? Imam tidak wajib berniat imam, ya. Kalau kamu sholat jamaah menjadi imam, walaupun engkau tidak niat imaman, sah sholatmu, ya. Berbeda dengan makmum. Makmum kalau sholat menjadi makmum, dia harus niat makmuman atau niat jamaah. Kalau dia nggak niat makmuman atau niat berjamaah, terus dia mengikuti gerakan seseorang, batal sholatnya. Ya, tapi ya, penting tuh. Ya, ente ngikutin sholatnya orang nih, anda ngikutin gerakannya doang nih,
tapi anak nggak niat makmum sama dia. Rambutnya gondrong kalau celonen begitu. Ya dah, begitu. Tapi kau ngikutin gerakan, nggak niat makmuman tapi batal salatmu. Karena engkau mengikat salatmu dengan salat orang lain tanpa niat makmum, batal salatmu. Tapi, jadi kalau engkau ingin salat sendiri, jangan mengikat dirimu dengan orang lain. Alas, ini kita nggak cocok jadi imam. Mana niat mufarokoh? Niat mufarokoh, gerak seperti gerakanmu sendiri. Jangan kau ngikutin gerakan dia. Ya, kalau kita sudah ngikutin gerakan orang, maka kita harus niat makmuman. Kalau nggak niat makmuman, batal sholat kita. Begitu. Nah imam nggak niat imaman, nggak masalah. Oh dia imam kok. Ya, seperti umpamanya. Ini contoh-contoh sederhana. Orang mau naik bis nih, naik bis angkutan umum tuh atau angkot tuh, ya. Ketika ada orang yang dia naik ke angkot atau naik ke bis sebagai penumpang, si supir nggak harus dia tahu siapa penumpang itu, dan apa niatnya naik ke mobil, nggak perlu. Yang penting dia nyetir selesai, itu. Yang makmum, yang penumpang harus bayar. Itu penumpang kok, itu harus bayar itu. Si supirnya dia nggak perlu tahu. Dia yang penting jalan aja dia, menyetir mobil itu, bis itu, angkot itu. Ya, maka ketika kita itu sholat jamaah, makmumnya wajib niat makmuman ketika dia mengikuti gerakan imamnya tadi. Ya, dan imamnya tidak wajib niat imaman. Nggak wajib, ya nggak wajib. Cuman kalau imam nggak niat imaman, dia nggak dapat pahala jamaah, nggak dapat dia. Makmum dapat, imam nggak dapat. Mana yang untung? Untung siapa? Jawab, yang keras, lebih keras. Nah, tuh. Jadi imamnya nggak dapat pahala kalau nggak niat imaman, tapi sholatnya sah. Ya. Nah, daripada kita nggak dapat pahala, enak makmum dong. Kita udah capek-capek baca keras, ngeden-ngeden gak untuk ganjaran. Waduh, niat imaman, gitu. Niat imaman sunnah bagi imam. Ya, kecuali sholat-sholat yang wajib niat imaman. Ada berapa? Ada 4 di Safina tuh. Apa aja tuh? Nah, yang bagus fikihnya tuh. Jangan ngantuk ngaji nggak paham fikih lagi. Ya, yang niat imaman wajib ketika jadi imam ada 4. 1, sholat Jumat. Kalau kamu mengimamin Jumatan, jangan lupa niat imaman. Kalau kamu nggak niat imaman, sholatmu nggak sah, dan itu berdampak pada sholatnya para jamaah. Ya. Kemudian sholat mu'adah. Mu'adah itu sholat yang diulangi. Kamu sudah sholat zuhur nih. Sudah sholat zuhur, diajak orang untuk sholat zuhur lagi. Diajak sholat tuh, Kang, kancani aku sholat zuhur, Kang, aku turun sholat zuhur. Temenin saya sholat zuhur, dia. Ya udah yuk. Ente yang sudah sholat disuruh imamin, maka ente wajib niat imaman. Kalau jadi makmum ya apalagi udah wajib itu. Kemudian yang ketiga, sholat yang dinadarkan. Salat yang dinadarin. Ada orang nadar nih, saya nadar salat ini dia nadar. Kemudian dia melaksanakan salat nadar itu sebagai imam, maka berjamaah loh ya. Wal manzuratu jama'atan. Salat yang dinadarkan dilaksanakan berjamaah, maka dia wajib menjadi niat imaman ketika menjadi imam. Yang keempat, sholat yang dijamak takdim karena hujan, ya wajib niat imaman. Dijamak takdim karena hujan. Kita sholat zuhur terus turun hujan terus, atau di tengah-tengah kita sholat zuhur ini turun hujan, ya. Dan kebanyakan jamaah ini rumahnya jauh-jauh dari masjid. Diperkirakan nanti kalau dia pulang ke rumah balik asar ke masjid lagi repot, berat. Maka imam ngajakin tuh, ini hujannya terus, nanti kita nih jamaah takdim aja. Jamaah takdim mereka tuh.
niat jamak takdim boleh, walaupun nggak musafir, karena rumah mereka ini jauh dari masjid. Kalau nanti asar datang lagi repot, berat. Boleh jamak takdim ketika hujan deras, gitu. Sholat zuhur, di tengah-tengah sholat zuhur niat jamak takdim. Nah, di saat menjamak takdim bil mator dengan sebab hujan, imamnya wajib niat imaman. Itu 4 masalah yang penting diperhatikan tuh, masalah fikih. Teliti harus orang. Ya, naam. Perlu diadakan ikhtibar fikih itu, kayak nahwu itu. Biar santri-santri dia maju fikihnya. Dibikin waktu ikhtibar fikih, ya, walaupun sebulan sekali, berkelompok. Ya, kelompok yang besar-besar sama yang kecil-kecil. Mana Ustaz Farhan? Dikelompokin tuh ya, setiap bulan ada ikhtibar nahwu, seperti nahwu sudah jalan, tapi khusus yang fikih apa pengen tuh ikhtibar nahwu, ya, pakai Safinah aja, Safinah sama patokannya Safinah, nanti pertanyaannya bisa melebar. Siapin rotannya bikin paham tuh rotan nanti tuh, gitu. Ya, pedes, wah enak itu rasanya itu, masya Allah. Ya, langsung apal langsung gitu. Ya, gitu. Terus, naam, berikutnya apa? Apa itu? Kemudian ini katanya masalah imam ma'mum ini katanya bisa dikiaskan tentang masalah murid dan guru. Kata ahli tasawuf, ulama-ulama ahlullah, kamu kalau menjadi muridnya seseorang wali, seorang ulama, kamu harus niat. Gitu. Saya niat jadi muridnya ulama ini, syekh ini, saya berguru kepada dia, khalas. Walaupun gurumu nggak niat jadi guru, sah. Gitu. Masa ulamanya niat, nawaitu an akuna syaikhan, gitu. Gurunya mungkin dia masih merasa hatinya kotor juga, masih belum pantas jadi ulama, belum pantas disebut orang alim, dia masih belajar memberesi nafsunya. Ya, dia masih ya tawadhu tadi, dia ketawaduannya kepada Allah, dia nggak wajib untuk meniat sebagai kiai, sebagai guru. Tapi ketika murid itu dia sungguh-sungguh bermakmum kepada kiai ini, bermakmum kepada ulama ini, ya, dan mencintainya dan mengambil ilmu dari dia, mengikuti nasihatnya, maka dapat berkah. Berkah ilmu dapat. Maka syekh itu tidak wajib niat jadi syekh, tapi murid wajib niat jadi murid. Sahabat ini, imam dia tidak niat, dia tidak wajib jadi imaman. Tapi sah sholatnya, hanya nggak dapat keutamaan aja kalau nggak niat imaman. Tapi makmum kalau mengikuti harus niat, ya. Dan kalau dia mau pisah harus mufarokoh, jangan dia udah komitmen mau makmum tapi nggak ngikutin, ini udah 1 rakaat dia masih denger ngadeg, lu yopo ke? Seperti orang gitu, niat berguru sama ulama tapi nggak manut, ya kurang baik. Kalau sudah kamu niat, maka ikuti. Ya. Walaupun si guru tadi mungkin nggak kelihatan menampakkan kepadamu secara zahir itu perhatian, atau mungkin satu sikap-sikap zahir yang dekat. Ketika hatimu betul-betul, maka dalam ruhaniyahnya akan dekat. Nah, banyak orang soleh itu mendidik murid bukan dari zahir, bahkan dari batin. Zahirnya malah kadang-kadang nggak begitu dekat, zahirnya kadang-kadang nggak begitu akrab, tapi kuatnya keyakinan si murid menjadikan ruhnya mereka dekat. Ya, sering ketemu, sering mimpi, sering kasih nasihat. Kalau ada apa-apa, gurunya datang marah-marah di waktu dalam mimpi itu, kayak gitu. Ya, hakada. Ya, kiasannya begitu. Maka penting orang itu memiliki niat-niat yang baik ketika berguru, ya, memiliki niat juga ketika dia sholat jamaah, karena ini Allah memandang pada hati dan niat.
Naam. Dem, tawil ada sholat jamaah, tapi yang penting-penting tadi itu, lain waktu dibahas. Ba'duh. Bismillahirrahmanirrahim. Qiraatun fil kitab masturil ifadah bima yu'in 'ala al-hudur fil ibadah. Lil Imam Jamaluddin Muhammad bin Husain bin Ibrahim Al-Aslafi rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Amin ya Rabb. Qala wal 'awamul 'ussah as'adu ahwalan min al-juhal bi tariqid din al-mu'taqidin annahum min al-ulama li'anna al-'ammiyya العاصية معترف بتقصيره فيستغفر ويتوب وهذا الجاهل الظان أنه عالم وأنما هو مشتغل به من العلوم التي هي وسائله إلى الدنيا من سلوك طريق الدين فلا يتوب ولا يستغفر بل لا يزال مستمرا عليه إلى الموت وإذ غلب هذا على أكثر الناس إلا من عصمه الله تعالى وانقطع الطمع من إصلاحهم فالأسلم لذي الدين المحتاط العزلة والانفراد عنهم كما سيأتي في كتاب العزلة بيانه ولذلك كتب يوسف بن أسباط إلى حذيفة المرعشي ما ظنك بمن بقي لا يجد أحدا يذكر الله معه إلا كان آثما وكانت مذاكرته معصية وذلك أنه لا يجد أهله ولقد صدق فإن من خالط الناس لا ينفك عن غيبة أو عن سماع غيبة أو سكوت على منكر وإن أحسن أحواله أن يفيد علما أو يستفيده ولو تأمل علم أن المستفيد إنما يريد أن يجعل ذلك آلة إلى طلب الدنيا أو وسيلة إلى الشر فيكون هو معينا له على ذلك وردءا وظهيرا ومهيئا لأسبابه كالذي يبيع السيف من قطاع الطريق فالعلم كالسيف وصلاحه للخير كصلاح السيف للغزو ولذلك لا يرخص له في البيع ممن يعلم بقرائن أحواله أنه يريد به الاستعانة على قطع الطريق فهذه 12 علامة من علامات علماء الآخرة إلى آخر ما قال. Allah, 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 Allah. Naam. Hakadha, ya, orang-orang yang dikatakan oleh Allah, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Ya, sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah itu hanya ulama. Ya, hanya ulama yang bisa takut sama Allah. Ini selain ulama nggak bisa takut sama Allah, karena dia nggak kenal Allah. Ya, jadi ini yang hasr itu adalah fa'ilnya, bukan maf'ulnya. Yang hasr fa'ilnya, yang hanya itu fa'ilnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Ya, bukan berarti sesungguhnya ulama itu hanya takut kepada Allah, bukan. Itu penerjemahan yang kurang benar. Yang benar sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya ulama. Semakin kenal Allah semakin takut. Semakin dia kenal kebesaran Allah semakin dia malu dan dia semakin khudu kepada Allah. Ya. Seperti anak kecil, dia mungkin itu sama Ahmad atau Asiyah tuh. Kalau dikasih mungkin ular, karena belum tahu, mungkin mau dipegang sama dia. Dia bisa jahil, nggak tahu kalau itu ada bisanya atau ada bahayanya. Dipikirnya mainan lucu gitu. Ya, tapi orang yang semakin dewasa, tahu ini ular, dia udah mulai takut. Lari dia. Apalagi kalau udah semakin mengerti bahwa itu berbisa, dia akan sangat menjauh, sangat takut. Ya, dari jauh dia ngelihat udah. Itu bahaya tuh ular tuh, beracun tuh. Ya, ular apa namanya di pondok tuh, yang beracun tuh? Ular hijau tuh. Santri-santri putih itu sakti-sakti itu. Ya, oh no, lo gak ada uti gitu. Ya, sakti tapi gak ngerti. Jadi begitu. Nah itu waktu di pondok lama itu kan itu di kamar mandi putri itu banyak ular-ular hijau. Ya,
api hijau, ya, koyo suket. Orang ngerti aku beracun bahaya itu. Ya, nah, malah bagus ndak tahu. Yang ngerti malah gaduh adus. Kata syair apa? In lam tadri fatilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zamu. Tadi jadi kalau ada orang yang dia nggak takut sama Allah, maksiat, nggak ada tobat, nggak ada istighfar, nggak ada nyesel, bukan karena dia itu orang yang hebat di sisi Allah, karena dia bodoh, nggak kenal Allah dia itu. Ya, orang yang paling sembrono kepada Allah, orang yang paling bodoh tentang Allah. Ya, orang yang paling kenal tentang Allah, dia paling takut kepada Allah. Ya, walihada an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terpuji dari diri beliau yang paling tinggi rasa takutnya kepada Allah. Ya, Kanjeng Nabi itu orang yang paling takut sama Allah. Maka kalau sholat, Nabi itu diriwayatkan terdengar dari dada beliau suara gemuruh seperti air yang mendidih di bejana ketika dibakar di api. Ada bejana kasih air, dimasak. Kalau udah umum itu ada suara tuh. Bahkan yusma' min sadrihi sallallahu alaihi wasallam azizun ka azizil mirjal. Terdengar di hati di suara di dada Nabi suara seperti air yang mendidih ketika dibakar di bejana, di atas bejana. Yusma' min syiddatil khauf, dari sangat takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kana buka'uhu, ya, tangisannya Rasul dan sebagainya itu dari khaufnya Rasul kepada Allah tentang diri beliau, tentang umatnya, tentang yabki, ya, menangis kepada Allah, ya, karena kenal Allah, ya. Orang yang dia nggak ada rasa kepada Allah karena dia nggak tahu dan belum kenal Allah. Hakadha, ya, makanya ada doa orang saleh itu apa? Allahumma arifni biman yu'arifuni bika wa awsilni biman yusiluni ilaik Allahumma awsilni biman yusiluni ilaik wa arifni biman yu'arifuni alaik ya Allah, kenalkanlah aku dengan orang yang dia bisa memperkenalkan engkau kepadaku, dan sambungkanlah aku dengan orang yang dia bisa menyambungkan aku kepadamu. Ada doa ajib dari Habib Ali Habsyi itu. Allahumma arifni biman yu'arifuni alaik wa awsilni biman yusiluni ilaik. Ya Allah, kenalkan aku dengan orang yang bisa menjadikan aku kenal kepadamu. Karena tidak bisa orang kenal Allah langsung, dia perlu guru yang bisa memperkenalkan dia kepada Allah. Ya, dan orang itu tidak bisa nyambung ke Allah langsung, dia perlu batu loncatan, yaitu orang yang sudah kenal Allah, yang sudah sampai kepada Allah, al-wasil al-arif. Ya Allah, kenalkan aku dengan orang yang bisa menjadikan aku kenal kepadamu, dan sambungkan aku hubungan dengan orang yang bisa menyambungkan hubunganku denganmu. Tadi Imam Ghazali itu dalam kitab Al-Mastul Ifadah, Imam Islafi menyimpulkan dari kitab Ihya, ya, bahwasanya orang awam yang dia itu ibadah pas-pasan, orang awam nih ibadah pas-pasan, ibadah yang wajib-wajib ada deh, lebih baik daripada ulama yang dia sembrono, ulama tapi sembrono, ilmuwan, intelek, orang alim, sembrono, nggak takut sama Allah. Itu kalah dengan orang awam yang dia mituhu, mengamalkan ilmu, walaupun ilmunya sedikit, mungkin tahunya hanya pokok-pokok aja soal agama itu, tapi itu ngati-ngati, ya. Lebih baik, lebih selamat, kata Imam Ghazali, daripada orang yang ilmunya banyak, ilmuwan, intelek, sarjana macam-macam, tapi dia sembrono sama Allah, berani sama Allah. Itu tadi kata Imam Ghazali begitu. Ya, kenapa? Karena kalau orang yang awam, dia itu sudah merasa dirinya awam, maka dia itu nggak ada sombong. Dia merasa dirinya itu kurang ilmu,
dan dia masih mau belajar, masih mau ngaji, kasih nasihat sama kiai ya manut. Karena dia merasa, ya Allah, kalau kita yang awam, betul gadang ilmu Pak Yai, sagednya mau nderek-nderek mawon. Tapi ngamalke tenanan, itu lebih selamat loh. Daripada orang yang intelek, ya, ilmuwan dan sebagainya, sarjana atau doktor atau macam-macam, tapi dia nggak punya rasa takut sama Allah. Malah hukum dibalik-balik untuk kepentingan nafsunya dia. Ya, hukum diperalat oleh ahli hukum. Katanya yang paling melanggar hukum siapa? Ahli hukum. Yang paling melanggar hukum orang ahli hukum. Kenapa? Dia punya cara untuk membolak-balik, ternyata logika hukum. Ya, nah, makanya orang yang belajar fikih saja itu ya rentang dengan kerusakan dalam hatinya kalau dia nggak belajar tasawuf dari orang yang soleh. Harus diimbangi itu ilmu fikih dengan tasawuf, ya. Imbang, enak. Kita sambil belajar fikih syariah, itu sarjana syariat, sarjana di bidang usuluddin, waduh, ya, harus diimbangi dengan ilmu amal, ilmu tazkiyatun nafas. Dan itu nggak didapatkan di kampus-kampus, itu adanya di pesantren-pesantren. Ya, di pesantren kamu dikenalkan pada ilmu amal langsung, praktek, bukan metode, bukan penjelasan, langsung praktek. Diajak qiyamul lail, diajak nangis, diajak kita dengan cita-cita ulama yang soleh, yang bisa menggugah hati kita menjadi orang-orang baik. Nah itu, ya. Maka bagus itu konsep pesantren mahasiswa itu. Ya, sekarang sudah banyak itu, ya, berbagai universitas yang mengembangkan pesantren mahasiswa. Dari mulai tahun 99 sudah digagas di Malang, di Bogor, ya, pesantren mahasiswa. Ya, jadi penting. Sebab kita mengharap generasi di masa depan ini generasi yang terbaik, yaitu yang handal ilmu teknologi, sains, dan hebat ilmu ketakwaannya kepada Allah. Sehingga ilmu umum dan ilmu sains dan teknologi ini mengantarkan kepada keberkahan. Gitu? Kalau sudah ilmu teknologi, ilmu sains ini lepas dari Allah, lepas dari takwa, maka akan menghancurkan manusia. Ya, menghancurkan manusia. Ya, sekarang banyak orang dengan ilmu dan teknologi ini, orang akan, kalau nggak punya takut sama Allah, akan menjadikan ilmu itu untuk merugikan orang lain. Ya, termasuk propaganda masalah corona ini, itu dari perbuatan manusia yang ilmuwan membuat sebuah, ya, perbuatan tertentu yang membahayakan manusia, dan dia berusaha untuk nanti menjual obatnya untuk dapat duit. Nah, tindakan manusia, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi terjadi karena tindakan manusia. Manusia, corona, covid ini itu tidak lepas dari andil manusia. Manusia yang berilmu sains dan teknologi tapi nggak punya takwa sama Allah. Ya, nah, jadi kita tadi kalau bisa orang ya bagus, ilmunya bagus, hebat, fikihnya hebat, dan juga ilmu umumnya bagus, ya, sarjana di bidang apapun bagus, tapi harus diimbangi dengan ketakwaan, diimbangi dengan ilmu akhlak, ya, ilmu tazkiyatun nafas, itu nanti selamat dan hebat. Kalau nggak bisa, mendingan jadi orang awam tapi amalnya baik, takut sama Allah, daripada orang yang ilmuwan tapi sembrono sama Allah. Nah, itu, ya, begitu yang tadi Imam Ghazali sampaikan. Karena kalau orang awam tuh merasa dia kurang ilmu, dinasihatin mau, tapi kalau sudah orang tertipu dengan dirinya sebagai ilmuwan, sebagai ahli fikih, sebagai sarjana syariah, sebagai sarjana atau doktor di bidang syariah, dikasih nasihat menolak deh. Ini nasihatin ana, ente punya gelar apa? Dia tanya gitu. Ana ini doktor, ente apa? Oh kami MM. Apa? Kok MM? Madinah Munawwarah. Kirain master manajemen begitu.
Jadi orang yang dia udah merasa pinter, merasa bener itu susah dinasihatin, ya kan? Nah, itu apa namanya? Nah ini penting ya. Ini salah satu memang problematika di bidang pendidikan ya. Sekarang ini pendidikan tidak bisa kita pungkiri masih dicampuri dengan intrik-intrik duniawi. Ya, orang untuk menjadi sarjana niatnya ini bisa kerja untuk dapat duit dan nanti masa depannya terjamin dengan gaji-gaji tertentu. Ini trouble memang di bidang, kalau di bidang sains sudah jelas itu gitu. Teknologi, ilmu umum ya udah silakan, orang mau sekolah memang niatnya mau cari duit sekolah itu untuk sarjana untuk. Tapi kalau sudah sarjana keagamaan ini ya agak trouble. Mestinya dipelajari untuk karena Allah. Tapi belum bisa, sistemnya belum bisa ini, belum ketemu tuh menterinya. Menterinya belum ketemu. Nah, menterinya kalau ngaji jadi wali Allah saya jadi mungkin berubah dia punya sistem tuh. Gitu. Jadi sekarang orang belajar sarjana hadis, sarjana fikih, sarjana usuluddin, sarjana tarbiyah, sarjana ilmu-ilmu agama itu. Tapi rata-rata semua orang belajar itu untuk dunia. Kalau kita mau jujur loh, untuk dunia. Gitu. Wong yang tahfidz itu kadang-kadang masih untuk dunia, yang pondok pesantren tahfidz kadang-kadang masih tercampur dunia. Gitu. Kalau nggak dunia pure ya, masih kecampur. Gitu. Nah ini memang ya, memang problematika kita yang masih menjadi garapan. Maka yang penting kita sekarang tetap berjalan sambil membenahi, ya, sambil membenahi. Yang kuliah di bidang agama, kuliah, ya, berusaha hatinya untuk ikhlas. Belajar ini semua untuk bagaimana mengenal hukum Allah dan nanti mendakwahkan di masyarakat. Belajar ini ilmu-ilmu untuk bagaimana nanti menyebarkan di umat, ya, karena Allah Taala. Ya, bisa jadi ya dari 1001, ya, dari 1001 yang mengharap dunia dengan ilmu agama muncul orang-orang yang ikhlas, bisa jadi, ya, atau dengan umur yang bertambah lama-lama orang itu ikhlas juga, ya, gitu. Tapi awalnya, ya, hukum awalnya, hukum aslinya orang yang belajar ilmu agama kalau sudah niatnya dunia, kata Imam Ghazali, jangan dikasih ilmu agama. Karena seperti orang yang bilang sama kamu, Pak, saya mau beli pedang. Ngapain? Saya mau bunuh orang nih, Pak. Nggak apa-apa, beli. Itu kalau ada orang mau beli pedang darimu dan dia udah ngomong mau bunuh orang, itu haram jualin pedang ke dia. Oh, dia udah ngomong mau membunuh orang kok. Gitu. Kalau dia nggak ngomong, ya boleh jualin. Itu kita juga nggak perlu tanya-tanya, tapi dia ngomong. Gitu, Pak, saya lagi marah sama tetangga itu, kurang ajar gini-gini. Saya beli, ya, itu senjata yang paling panjang tuh, itu yang paling gede itu. Apa? Mau saya bunuh dia, kurang ajar. Itu jangan jualin. Kalau itu jualin dia kena dosa. Sebab ente tahu dia punya niat jelek. Ya, seperti itu orang yang datang kepada syekh mau cari ilmu, ya, kelihatan dari hatinya, dari niatnya, wah, sudah niatnya untuk dunia gini-gini. Nah, ini kalau hukum aslinya begitu, nggak boleh diajari itu. Nggak boleh. Itu Imam Al-Maliki dulu, Sayyid Muhammad di Mekah itu nggak mau terima santri kecuali setelah istikharah. Itu Al-Maliki itu, Mekah itu. Dan santri kalau sudah masuk pertama kali nggak boleh ngapa-ngapain ngaji, suruh baca sholawat 10.000 kali. Itu Al-Ashra Alaf baca sholawat. Kalau udah baca sholawat 10.000 kali, nanti gurunya dapat isyarah. Sayyid Muhammad dapat isyarah, oh ini santri masa depannya baik, jadi orang baik ini, terima. Kalau enggak dia nggak mau terima. Kenapa? Capek mengajar, capek mendidik, ujung-ujungnya jadi orang nggak baik. Gitu. Gitu. Tapi udah, kalau kita ini kan nggak bisa, kita hanya niat seperti niatnya Habib Zain. Kemudian dengan berkah beliau kita dapat berkah, insyaallah. Ya, kita nggak merasa sebagai seorang alim atau seorang yang syekh yang pantas mendidik. Niat seperti niat Habib Zain aja, gitu aja. Nawaina mithil ma nawal Habib Zain, Allah yubarik, insyaallah, gitu. Begitu aja. Jadi kita hendaknya memahami ini, ya, bahaya-bahaya
orang yang menjadikan ilmu tujuannya untuk dunia, khatar azim. Ya, innal ladzina yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum, apa ayatnya? La khalaqa lahum innal ladzina yashtaruna bi ayatillahi wa imanihim thamanan. Ayo semaan 20 juz kira metu suara. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim thamanan qalilan ulaika. Itu orang-orang yang menjual janjinya kepada Allah, dijual hanya untuk dunia. Ya, imannya dijual untuk dunia, itu enggak ada harga di sisi Allah. La khalaqa lahum fil akhirah, enggak ada harganya. Ya, dan Allah enggak mau ngomong sama mereka. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim. Allah enggak mau ngelihat, enggak mau ngomong sama mereka, saking marahnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka kita ya santri mengaji untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Bagaimana bisa bermanfaat di masa depannya kepada umat, gitu, di berbagai lini, di berbagai jalur, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia itu ikut akhirat. Kalau orang itu sudah akhiratnya baik, agamanya baik, nggak mungkin dunianya nggak baik. Nggak ada itu cerita orang agamanya baik, ikhlas, ibadah, ngajar, terus dunianya repot, nggak ada. Nggak ada kamusnya itu, nggak ada kamusnya. Orang yang agamanya baik, kepada Allah dia baik, sudah dijanjikan fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami kasih dia hidup yang baik, yang berkualitas. Ya. Nah, wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun. Gitu. Ahsanal ladzi kanu ya'malun. Ya, di dunia akan diberi hidup yang bagus. Anaknya baik, istrinya baik, hidupnya baik, komunitasnya baik, ekonominya baik. Berkahnya dia beramal soleh. Jadi nggak perlu kita jadikan dunia tujuan kita. Tujuan kita tuh akhirat. Dunianya ikut akhirat. Gitu. Kalau kita dapat dunia, belum tentu dapat akhirat. Tapi udah dapat akhirat, pasti kita dapat dunia. Wa man yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Wa man yurid thawabana wa man yurid harthal akhirah nazid lahu fi harthihi. Wa man yurid harthad dunya nu'tihi minha wa fil akhirah wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Enggak dapat bagian. La ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim sayyidi wa habibi as-sadiqil Allahumma salli wa tabibi qalbi wa jasadi sayyidi rasulillah Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli sayyidi sayyidi rasulillah
صل على محمد عدد خلقك زنة عرشك ومدادا بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحبيب زين نفعنا الله به في الدين والدنيا والآخرة في كتابه هداية الطالبين في بيان مهمات الدين إلى أن قال صلاة التراويح صلاة tarawih sunnatun muakkadatun, ini adalah salat yang sunnah muakkadah, sunnah yang penting yang ditekankan. Wahia, dan salat tarawih itu adalah al-murad, yang dimaksud bi qiyami Ramadan, dengan salat qiyam Ramadan. Fi qawlihi, dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Ramadan, man qama Ramadan, barang siapa yang qiyam Ramadan, maksudnya siapa yang salat tarawih di bulan Ramadan, imanan, karena yakin kepada Allah, yakin pada janji Allah, wa ihtisaban, dan karena mengharap ridha Allah, ghufira lahu, maka diampuni lahu baginya ma taqaddama, apa yang telah berlalu, min dzambi, dari dosanya. Rawahu Syaikhan, meriwayatkan hadis ini Imam Bukhari Muslim. Wahia, dan salat tarawih itu isruna rakaatan, 20 rakaat, yusallimu min kulli rakaatain, dia bersalam dalam setiap 2 rakaat, wa yanwi, dan dia berniat biha, dengan 20 rakaat, sunnat tarawih, dengan niat sunat tarawih, au qiyam Ramadan, atau niat qiyam Ramadan. Usolli tarawih boleh, ya, nawaitu qiyam Ramadan boleh, sama, ya. Wa waqtuha ba'dul ulama fikih Syafi'i itu ada yang memang lebih keras, ya, maksudnya lebih menekankan bahwa kalau dia niatnya tarawih hendaknya dia 20 rakaat. Karena di kitab Fathul Mu'in atau di I'anatul Talibin itu, wala yasihhu tarawih illa 20 rakaat. Enggak disahkan dengan niat tarawih kalau enggak 20 rakaat. Maka kalau kita lebih enak niat qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan yahsul walau bi rakaatain, walau bi 4 rakaat, walau bi 10 rakaat. Ya. Karena di dalam sebagian fikih Syafi'iyah, kalau engkau niatnya adalah salat tarawih itu salat tarawih, maka 20 rakaat. Kenapa? Karena ijma'nya para sahabat zaman Sayyidina Umar, tarawih itu 20 rakaat. Fa yalzam an yakuna 20 rakaat idza nawa tarawih. Nah, tapi kalau dia niatnya qiyam Ramadan, labas hatta 10 rakaat atau berapapun, 50, 30, 40 boleh, 10 hatta rakaatain. Nah, ya, sebagian ulama begitu. Tapi beliau di sini menyampaikan nasama, salat tarawih sama qiyam Ramadan sama. Wa waqtuha, dan waktunya tarawih ba'da fi'il isya, setelah melakukan salat isya. Jadi kalau belum salat isya nggak boleh salat tarawih. Itu baru maghrib tarawih selesai. Gitu. Isya yang kau jam mana ya, pas sahur, nggak boleh. Ya, belum masuk waktu. Ya, waktunya itu ada setelah melakukan salat isya. Wal aula, dan yang lebih utama ta'khiruha, mengundur salat tarawih ba'da mudhir bil lail, setelah berlalunya 1/4 malam, fasaidan, dan ke atas lagi. 1/4 malam kira-kira jam 9. Ya, kalau kita umpamakan malam 12 jam, maka 1/4 malam itu 4 jam, dari mulai setengah 6 ya, setengah 6, setengah 7, setengah 8, setengah 9, setengah 10. Ini 1/4 malam pertama namanya. 1/3. Ya, 12 jam semalam dibagi 3.
Nah, 3 yang pertama dibagi 3 jadi 4. 4 pertama dari mulai maghrib sampai setengah 10 atau jam 9 itu mulai tarawih afdolnya, paling utamanya. Ya. Dan lebih malam lebih bagus. Ya, wa an tusalla jama'atan, dan hendaknya dilaksanakan salat tarawih itu berjamaah. Wa yusannul witru, dan disunahkan salat witir ba'daha, setelah salat tarawih jama'atan, dalam keadaan berjamaah. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah, wal mukhtaru, dan pendapat yang dipilih, wal mukhtaru, pendapat yang dipilih, qiraatul khatmah adalah membaca Quran sampai khatam. Qiraatul khatmah, membaca Quran sampai khatam, bikamiliha, sempurna, fi tarawih, dalam salat tarawih, jami'i syahr, sepanjang 1 bulan Ramadan, bi an yaqra'a, agar membaca fi kulli lailatin, di setiap malam, nahwa juz'in, sekitar 1 juz, sekitar 1 juz, ya, 1 malam. Nah, kalau di pondok khatamannya tanggal 22, kita baca 1,5 juz kurang lebih, ya. Nah, bagus. Ini satu sunnah kata Imam Nawawi. Wal mukhtar qiraatul khatmah bikamiliha. Ramadan kita khatamin Quran ketika tarawih itu. Ya, sekaligus itu lebih afdolnya. Naam. Kalau pulang nanti jangan begitu di kampung. Gitu. Ya, di kampung nanti menyesuaikan. Ya, di keluarga menyesuaikan. Ini pondok untuk kita belajar mujahadah. Tanbihun, peringatan atau tambahan penting. Yusannun nida, dianjurkan kita memanggil biqauli, dengan ucapan as-salatu jami'ah, salat berjamaah, rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, wa nahwi, dan sebangsanya. Kalau kita salatan jami'atan, yang paling banter Ilyas, nanti Ilyas. Ya tenang, ini wong turu gitu. Begitu. Jadi salatan jami'atan mathabakumullah gitu. Termasuk itu sunnah, dianjurkan. Atau as-salatu jami'atan, ya. Wa nahwi, dan sebangsanya, fi kulli naflin, dalam setiap salat sunnah, tusra'u, yang disyariatkan, fil jamaah, di dalamnya berjamaah, kal id, seperti salat id. Nah, salat al-idil fitri jami'atan athabakumullah gitu. Ya, salat idil adha jami'atan rahimakumullah, boleh. Kalau yang sholat ini masih perjaka semua, zawajakumullah, amin. Boleh kok, nggak ada yang larang, doa baik kok. Ya tahu, ghafarakumullah. Kalau yang makmum ini preman-preman, ghafarakumullah, la ilaha illallah, sesuai kondisi. Gitu. Ya, kalau yang sholat mungkin fukara masakin, punya utang semua, aghnakumullah, wa nahwihi, sebangsanya, doa. Gitu. Ya. Wal istisqa, dan salat istisqa, wat tarawih, dan salat tarawih. Asalih wallahu alam. Tanya. Setengah 8. Ada tanya? Allah Allahumma ya Rabbi, Allahumma ya Rabbi, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannatik, wa min al-yaqini ma tahwinu 'alaina masa'ib ad-dunya, mat'ina Allahumma bi asma'ina wa absarina